Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu adalah bagian weathering gitu ya, atau pelapukan. Jadi pelapukan adalah berbagai macam proses fisika dan kimia yang kemudian menghasilkan dekomposisi dari mineralnya dan yang ditemukan di batuan untuk membentuk soil atau tanah. Jadi sudah saya sebutkan ada physical dan chemical weathering gitu kan. Nah, kita akan lebih banyak fokus ke chemical weathering. Jadi chemical weathering itu adalah proses yang melalui interaksi antara air, gas, dan partikel-partikel yang sifatnya padatan. Ada 4 tipe garis besar dari chemical weathering. Ada oksidasi, ada congruent dissolution by water, ada congruent dissolution by acids, ada incongruent dissolution by acids. Jadi kita lihat di sini harus ada spesi oksigen, ada spesi air, dan biasanya ada spesi asam. Nah, dua produk utama dari chemical weathering itu biasanya adalah clay minerals, mineral lempung, atau mineral yang berkaitan dengan karbonatan. Chemical weathering sendiri ini nantinya akan menghasilkan produk-produk hasil pelapukannya, dan itu biasanya bergantung dengan iklim, gitu ya. Jadi kan biasanya kalau iklim itu nanti ada iklim yang panas, yang arid, gitu, ada iklim yang moderat, ada iklim yang basah, gitu ya. Nah, untuk iklim yang lembab dan dingin, itu nanti dia lebih banyak bergantung pada mechanical atau physical weathering. Jadi erosi atau misalnya uh, abrasi dan seterusnya. Tapi kalau kita punya iklim yang panas dan lembab, nah itu dia akan lebih banyak berkaitan dengan chemical weathering. Kenapa? Karena nanti kalau chemical weathering kan dia harus dibantu oleh spesies gas gitu ya, spesies air, dan itu lebih banyak ditemukan di iklim yang panas dan lembab. Jadi semakin banyak konten air yang terlibat, itu akan semakin meningkatkan laju dari pelapukannya. Nah, selain air, tadi kan saya sudah menyebutkan ada asam gitu ya. Nah, yang paling penting dalam proses chemical weathering spesies asamnya adalah carbonic acid atau ini H2CO3 gitu ya. Dan produk-produk yang penting tadi kan saya bilang hasilnya adalah clay mineral atau mineral karbonat gitu ya. Karena biasanya mineral karbonat itu dia paling cepat untuk mengalami pelapukan karena dia paling reaktif. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa semua batuan kan dia berasal dari batuan beku gitu ya, atau batuan metamorf gitu. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa pelapukan itu juga nanti akan melibatkan feldspar atau olivin gitu ya. Selain dari spesies-spesies karbonat gitu. Nah, di sini kita bisa melihat garis besar nih. Kalau di kondisi iklim yang kering itu sebagai apa yang akan dihasilkan gitu ya, produknya seperti apa. Kalau di iklim yang moderat itu nanti akan menghasilkan mineral lempung apa dan seterusnya. Ini kita bisa melihat. Dan ternyata memang betul yang produk utamanya adalah ya dari chemical weathering itu adalah mineral lempung ya, clay mineral yang dinyatakan dengan gambar merah, dan juga karbonat gitu ya, entah itu bikarbonat atau di spesies-spesies lain. Dan kemudian nanti si bikarbonat ini akan bereaksi dengan kalsium atau magnesium dari batuan yang sudah mengalami pelapukan juga gitu. Nah, gimana sih caranya pelapukan secara kimia itu terjadi? Ya karena tadi itu, sebagian besar dari batuan itu kan dia adalah batuan igneous. Nah, batuan igneous kan dia terbentuk dalam kondisi yang P dan T-nya tinggi. Nah, ketika dia terbawa atau terangkat ke atas permukaan atau terekspos di permukaan, batuan tersebut kan tidak stabil dalam kondisi permukaan gitu ya. Jadi dia ketika dia mengalami kontak dengan atmosfer, dengan hidrosfer, jadi tidak stabil di permukaan. Nah, karena ketidakstabilan tersebut, makanya mineral yang terkandung dalam batuannya itu akan teralterasi atau akan terubahkan dengan proses chemical weathering atau proses lain ya, biasanya chemical weathering. Karena kalau physical weathering kan dia hanya memecah belah si batuan tersebut gitu ya, atau memecah belah konstituennya. Nah, dia mineral tersebut bisa berubah menjadi mineral lain dengan bantuan oksigen, carbonic acid, dan juga air. Nah, mineral yang tidak terubahkan secara kimia ya dia akan mengalami
perubahan ya berdasarkan efek-efek mekanikal. Misalnya seperti tadi yang saya bilang, ada erosi atau dia tertransportasi dengan angin, air, dan nantinya akan terdeposisikan sebagai sedimen. Nah, untuk yang bagian pertama saya akan membahas tentang sistem karbonat gitu. Karena tadi kita sudah melihat bahwa carbonic acid H2CO3 asam karbonat adalah suatu spesies yang cukup penting dalam proses chemical weathering. Nah, jadi kenapa bisa demikian? Karena ada reaksi seperti ini yang di kanan. Jadi kita punya CO2 yang terkandung di atmosfer, itu nanti dia akan mengalami kesetimbangan membentuk CO2 yang terlarutkan dalam air. Gitu. Nah, kemudian CO2 ini yang berbentuk aqueous akan bereaksi dengan air, kemudian membentuk asam karbonat. Nah, disinilah makanya kita bisa muncul spesies H2CO3 itu dari mana? Karena ada reaksi CO2 di atmosfer dan mengalami kontak dengan air, membentuk H2CO3. Ketika di air, H2CO3 ini dia bisa bertindak sebagai asam. Karena apa? Karena dia mendonorkan proton gitu ya, menghasilkan reaksi H2CO3 menjadi H+ dan bikarbonat HCO3-, gitu ya. Nah, karena dia asam diprotik, dia bisa melepaskan H-nya lagi gitu ya. Dia jadinya bikarbonat HCO3- menjadi H+ dan menjadi CO3 2- atau karbonat gitu. Dan di air sendiri kan ada kemungkinan air itu terdisosiasi, dia mengalami disproporsionasi air menjadi H2O berubah menjadi H+ ditambah OH-. Nah, ketika kita punya semua spesies yang ada ion-ionnya ini di air, ada kemungkinan si ion-ion ini akan bereaksi dengan ion lain yang lainnya gitu ya. Nah, karena ada kandungan Ca di air gitu ya, maka Ca nanti akan bereaksi dengan karbonat membentuk CaCO3 atau akhirnya bisa membentuk kalsit. Nah, ini adalah satu rangkaian reaksi yang sangat penting yang kalian harus tahu, karena ini nantinya akan mendorong keterbentukan berbagai macam produk-produk atau mineral yang memiliki karbonat. Nah, maka dari itu, karena di atmosfer itu banyak CO2 dan juga banyak air, kita bisa katakan bahwa batu gamping limestone adalah batuan sedimen yang memiliki peran yang paling penting. Ya, karena dia adalah hasil dari pembentukan carbonic acid dengan air gitu ya. Jadi dia produk samping gitu. Tapi dia berlangsung secara masif. Nah, dikarenakan tadi saya udah bilang kandungan CO2 dan air itu banyak di permukaan, makanya kita banyak menemukan berbagai macam mineral karbonat gitu ya. Yang paling banyak adalah kalsit, diikuti dengan dolomit, diikuti dengan magnesium kalsit, diikuti dengan aragonit, dan diikuti dengan magnesit. Nah, ini bisa terjadi semua bisa membentuk berbagai macam spesies karbonat dikarenakan mineral-mineral karbonat ini punya reaktivitas yang cukup baik. Di kondisi apa kita bisa punya spesies karbonat apa itu diatur dalam plot ini yang dinamakan dengan Jerome plot gitu ya, di mana dia menggambarkan aktivitas dari suatu spesies-spesies karbonat terhadap pH-nya. Gini. Jadi spesies karbonat itu dia sangat sensitif terhadap perubahan pH gitu ya. Kita bisa lihat dari reaksi yang tadi sudah kita turunkan bersama-sama gitu kan ya. Jadi kalau kita punya suatu kondisi pH yang nilainya rendah, yang asam gitu ya, di bawah 7, kita akan cenderung untuk memiliki akan ditemukan spesies H2CO3. Nah, tapi kalau kita punya pH yang kira-kira mendekati netral antara 5 sampai 8 gitu ya, kita akan menemukan spesies bikarbonat seperti ini gitu. Dan tentu saja di air di alam gitu ya, pH itu banyak ditemukan di pH 6,4 mendekati netral. Dan kalau kita misalnya punya spesies dengan pH-nya basa gitu ya di atas 10, itu biasanya kita akan menemukan spesies karbonat CO3 2- itu akan lebih mendominasi. Gitu. Jadi di kondisi apa banyak ditemukan spesies karbonat apa itu ditentukan oleh pH-nya. Jadi di kondisi pH rendah yang lebih kaya adalah carbonic acid-nya, asam karbonatnya, sedangkan di pH yang lebih tinggi karbonatnya, ion karbonatnya itu akan lebih banyak ditemukan. Nah, seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya, ini adalah beberapa contoh dari spesies kalsit gitu ya.
Yang pertama kalsit, dia biasa terbentuk di kondisi lingkungan marine yang sifatnya dangkal dan hangat gitu ya. Dan ini banyak ditemukan di batuan yang igneous dan metamorfik gitu ya. Ini adalah contoh blue calcite yang merupakan adalah hasil sedimentasi, di mana biasanya kalsit itu terbentuk karena ada air yang lolos melalui batuan atau tanah dan kemudian dia akan entah berpresipitasi atau entah saling mendisolusikan sehingga akhirnya membentuk kalsit dan keseimbangannya tercapai. Nah, ini adalah struktur dari kalsit gitu ya, di mana CA-nya itu dinyatakan dengan yang warna biru, O-nya warna merah, C-nya warna hitam gitu ya. Jadi kurang lebih struktur kalsit kalau secara 3 dimensi ini bentukannya kayak gini. Nah, kemudian produk yang berikutnya, yang karbonat yang sering ditemukan juga adalah dolomit gitu ya. Dolomit ini cukup unik, ini strukturnya dia tidak sepenuhnya kayak apa ya, dia 3 dimensinya tidak teratur gitu ya. Jadi dia A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Nah, ini agak tricky karena masih banyak diperdebatkan bagaimana dolomit bisa terbentuk. Jadi dolomit itu bisa terbentuk secara spontan, bisa terpresipitasikan secara langsung di temperatur yang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya di temperatur yang lebih rendah gitu, yang lebih ambient, dolomit itu biasanya dia dihasilkan dari batu gamping, dari kalsit gitu, yang kemudian mengalami kontak dengan fluida yang mengandung magnesium seperti air laut gitu. Tetapi itu tidak bisa terjadi secara begitu saja dengan cepat gitu ya. Karena kalau bisa berarti semua batuan di laut itu udah nggak kalsit lagi, harusnya jadi dolomit gitu. Tapi kan kenyataannya tidak. Jadi memang masih ada perdebatan bagaimana dolomit bisa terbentuk di temperatur yang rendah gitu. Nah, dolomit ini akan lebih banyak ditemukan di batuan yang umurnya lebih tua gitu. Karena memang tadi itu reaksi kinetikanya untuk mencapai dolomit itu dia sangat lama dibandingkan dengan kalsit. Kemudian kita punya aragonit, spesies mineral karbonat lainnya. Aragonit ini adalah polymorph dari kalsit dan memiliki densitas yang lebih tinggi daripada kalsit. Polymorph ini adalah dia memiliki senyawa kimia yang sama tapi bentukannya berbeda. Jadi aragonit kan sama-sama CaCO3. Tapi kalau kita lihat di sini, strukturnya dia berbeda dengan kalsit gitu kan. Struktur distribusi antara Ca, C dan O-nya berbeda, tetapi dia rumus kimianya sama. Itu yang disebut dengan polymorph. Nah, aragonit itu dia lebih nggak stabil daripada kalsit di permukaan gitu ya, karena dia biasanya terbentuk dari kondisi yang memiliki tekanan lebih tinggi. Jadi kalau kita punya suatu sistem yang memiliki Ca dan kemudian CO3 2- di tekanan yang tinggi, jadi biasanya yang terbentuk duluan adalah aragonit gitu ya. Karena kinetika dari aragonit itu lebih cepat daripada kinetika dari kalsit gitu kan. Kalau kinetika kan nanti dia akan menentukan keterbentukan suatu senyawa atau mineral. Jadi dia biasanya akan kinetikanya aragonit lebih cepat, jadi dia akan terbentuk aragonit terlebih dahulu. Tapi karena nanti kan biasanya temperatur semakin turun, kondisi reaksinya semakin stabil. Nanti lama-lama aragonit itu akan berubah menjadi kalsit gitu. Karena secara delta G, nilai delta G kalsit itu dia lebih rendah daripada nilai delta G aragonit. Jadi nanti sebetulnya aragonit itu akan secara perlahan-lahan berevolusi membentuk kalsit. Nah, tadi kita sudah melihat berbagai macam tipe-tipe mineral karbonat. Ada cara lain untuk menggambarkan hubungan antara kestabilan suatu mineral dengan spesies-spesies atau variabel-variabel pembentukan lainnya. Itu disebut juga dengan diagram stabilitas, stability diagram. Jadi di sini kita bisa melihat ada grafik yang mana ada magnesite, ada dolomite, ada calcite, ada brucite terhadap dari perubahan konsentrasi kalsium per magnesium dan terhadap tekanan CO2-nya. Jadi diagram stabilitas ini adalah suatu representasi secara grafik yang menggambarkan kesetimbangan antara suatu mineral dan larutan pembentukannya. Jadi diagram stabilitas ini dia sangat powerful untuk kita pakai karena itu membantu kita untuk menginterpretasi bagaimana suatu perubahan konsentrasi dari spesiesnya terhadap fungsi lain, dalam hal ini
pressure gitu ya, tapi juga bisa dalam bentuk pH, itu dapat menentukan kestabilan dari mineral dalam rentang tertentu gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa membaca diagram ini? Jadi tadi sudah saya sebutkan diagram ini menentukan atau menggambarkan kestabilan antara berbagai macam jenis mineral karbonat terhadap fungsi tekanan CO2 dan konsentrasi dari Ca2+ dan Mg2+ secara rasio. Jadi ini bisa apapun juga gitu ya, tapi dalam kasus ini adalah rasio dari konsentrasi Ca2+ dan Mg2+. Di sini kita bisa melihat bahwa pembentukan dari berbagai macam mineral karbonat itu tergantung dari seberapa banyak Ca, seberapa banyak Mg, dan seberapa banyak CO2 yang bisa hadir di sistem tersebut. Jadi misalnya di sini kalau kita punya konsentrasi Ca yang lebih tinggi atau aktivitas Ca yang lebih tinggi, berarti kita akan punya kalsit, ya kan? Berarti kan gesernya ke sini nih. Kita akan punya kalsit, gitu ya. Kalau kita punya konsentrasi Mg-nya yang mulai terlibat, berarti kan di sini masuk ke dolomit gitu ya. Garis ini mirip bacanya seperti diagram fasa. Kalau ada garis berarti ada batas antara fasenya gitu. Dan di sini berarti ada 2 fase gitu kan. Kalau dalam kasus ini di garis yang ini ada kalsit dan ada dolomit. Jadi di garis ini adalah garis kesetimbangan antara kedua spesiesnya. Nah, semisal konsentrasi Ca2-nya berkurang, berarti kita punya kandungan Mg yang tinggi gitu kan. Berarti dia akan bergeser ke kiri, berarti kita akan menemukan magnesite. Gitu kan, ya kan? Kalsitnya, Ca-nya nggak cukup, berarti dia akan membentuk magnesite. Kalau misal dalam kondisi apa gitu ya, dalam kondisi tertentu, CO2-nya kita kurangi dari magnesite. Gitu ya, kita punya -6 nih, log PCO2-nya. Berkurang kondisi CO2-nya berkurang, jadi kita akan menemukan brucite. Gitu. Jadi kurang lebih bacanya seperti itu ya. Jadi sama seperti diagram fasa, ya suatu area akan menggambarkan spesi apa yang ada di situ, stabil dalam kondisi tersebut, dan kita bisa melihat bagaimana perubahan atau gradasi dari variabel yang kita mainkan ini bisa menentukan kesetimbangan atau kestabilan dari mineral-mineral lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian akhir dari chemical weathering, yaitu adalah pembahasan tentang mineral lempung. Jadi, ini tidak boleh dibingungkan antara lempung dan mineral lempung. Jadi, kalau mineral lempung itu didefinisikan sebagai kelompok dari lembaran-lembaran silikat, gitu ya. Jadi, mineral lempung ini adalah suatu kontrol yang sangat penting dalam suatu sistem larutan dikarenakan ini mineral lempung itu bisa menjadi media pertukaran ion karena dia memiliki kapasitasnya sebagai pertukaran ion gitu. Nah, interaksi yang bisa terjadi di antara mineral lempung itu diantaranya adalah seperti adsorpsi atau surface charge atau electrical double layer formation. Jadi ada pertukaran kation antara satu lapisan dengan lapisan yang lainnya. Nah, definisi dari mineral lempung itu adalah fine grain hydrosilicate ya. Yang dimana dia tersusun dari lapisan tetrahedral dan lapisan oktahedral dari kation-kation yang saling berkoordinasi. Ukurannya biasanya kurang dari 2 mikrometer dalam diameter, dan ini sekali lagi jangan dibingungkan antara lempung dan mineral lempung. Kalau kita bilang lempung itu kan berarti kita melihat atau merujuk ke ukuran, besar ukuran butir. Tapi kalau kita membicarakan mineral lempung, itu berarti kita membahas tentang si crystalline substance ini gitu ya, si fine grain of silica sheet ini gitu. Nah, yang tadi udah saya bilang, suatu mineral lempung itu dia tersusun dari tetrahedral dan oktahedral. Jadi tetrahedral ini dia tersusun dari silika dan oksigen ya. Kan kalau waktu kita review lagi nih soal silica polymerization, ada suatu framework silika yang mana dia adalah phyllosilicate. Nah, itu adalah si tetrahedral layer ini gitu ya. Jadi dia tersusun dari Si dan O, dia tersusun di bentukan sheet gitu ya, phyllo, di mana nantinya ada kemungkinan si silikon ini bisa tersubstitusi oleh aluminium 3+. Kemudian layer yang berikutnya adalah layer oktahedral, di mana layer oktahedral tersusun dari 2 lapisan gugusan hidroksil atau OH, di mana Mg2+ atau Al3+ itu terjepit di antara gugusan hidroksil tersebut.
gitu ya. Dan di sini karena kita ngomongin mineral lempung, itu akan sangat mungkin terjadi pertukaran ion. Nah, pertukaran-pertukaran ion ini nantinya akan bisa mendorong ke terbentukan ya reaksi redoks gitu ya. Nah, substitusi apapun itu bisa diseimbangkan dengan menambahkan Na+ atau K+ di struktur mineral lempungnya. Gitu. Jadi nanti kita akan melihat ada variasi dari mineral lempung akibat ada penambahan atau substitusi dari ion-ion kation yang terjepit di struktur mineral lempungnya. Nah, pembagian dari mineral lempung itu biasanya didasari dari rasio tetrahedral dan oktahedral. Jadi kita yang pertama ada 1:1 atau sering disebut juga dengan grup kaulinit. Jadi si 1:1 ini dia tersusun dari 1 tetrahedral dan 1 oktahedral layer. Kita bisa lihat di sini ya. 1 tetrahedral, 1 oktahedral. Dan ini ada angstrom, ini maksudnya apa? Ini adalah jarak antara satu layer dengan layer yang lainnya. Ini kan sebetulnya dia hanya berulang kan, satu lapisan, kemudian ada lapisan lagi, ada lapisan lagi. Jarak antara satu layer dengan layer yang berikutnya adalah 7 angstrom untuk yang 1:1 ini. Nah, rumus kimianya sih secara sederhana adalah Al2SG2O5OH4. Tapi kita biasanya sering nggak perlu nyebut, kita cuma perlu nyebutnya, oh iya, kaulinit gitu ya. Nah, untuk gugus ini biasanya ada substitusi tetapi sangat limited antara Si dan Al. Itu jarang, jadi dia lebih stabil seperti ini. Dan kalaupun ada substitusi, itu nanti ya dia biasanya kation yang lainnya, ada K-nya yang masuk atau Na-nya yang masuk gitu. Ada berbagai macam varietas dari gugusan grup kaulinit gitu ya. Ada yang namanya nanti mineral kaulinite, ada dikite, ada nakrite, dan halosite. Jadi kalau kita menemukan nama-nama ini adalah mineral lempung yang termasuk dalam gugusan grup kaulinit 1:1. Yang kemudian berikutnya kita punya rasio 2:1 atau elite. Ini ada dua kelompok 2:1 ya. Yang pertama adalah elite. Jadi dia tersusun dari 2 tetrahedral ya kayak gini dan 1 oktahedral di tengahnya. Jadi dia kejepit di antara 2 tetrahedral si oktahedral. Dan ini bisa terjadi berbagai macam substitusi gitu ya. Untuk elite misalnya Al3+ bisa mensubstitusi Si4+-nya. Dan karena dia tersubstitusi untuk menyeimbangkan muatannya nanti nyisip 1K gitu kan. Karena kan kalau Al3+ kan dia kurang 1 muatannya dari 4+. Jadi nanti suka nyelip nih K-nya untuk menyeimbangkan muatannya. Karena kan muatannya harus seimbang gitu. Nah, elite ini dia mirip dengan muscovite. Ya, jangan sampai ketukar strukturnya. Nah, contoh-contoh dari grup elite itu ada elite, ada hydrosmica, ada glauconite, dan lain-lain. Lalu grup 2:1 lainnya ya, 2 oktahedral. Kalau di sini ada 2 tetrahedral dan 1 oktahedral gitu kan. Dia kejepit di sini namanya pyrophyllite. Nah, kalau di pyrophyllite jarak antar ininya layernya tuh ada 9,5 angstrom gitu. Nah, kalau di sini pyrophyllite ini kalau tadi di elite kan dia ada K yang nyisip diantaranya untuk menyeimbangkan muatannya gitu kan. Kalau di pyrophyllite itu nggak ada, dia ininya kosong, interlayernya kosong. Nah makanya karena dia kosong, dia bisa disisipin apapun. Misalnya disisipin air, disisipin Na dan lain-lain, bisa jadi apapun gitu. Dalam kasus dia tersisipkan air, si pyrophyllite, dia akan menjadi namanya smectites gitu. Karena ketika ada air masuk di sini, dia jadi menggembung strukturnya, gitu kan? Jadi menggembung dan makanya kalau kita punya smectite suka disebut dengan swelling clay, gitu. Karena airnya bisa masuk ke si posisi interlayer ini, gitu. Contoh-contoh lain dari pyrophyllite itu ada biotite dan ada vermiculite. Nah, smectite ini umum dipakai untuk menentukan kondisi lingkungan gitu ya, karena banyaknya air yang bisa disisipkan di dalam interlayer ini akan menentukan humidity gitu ya. Berarti kan kondisi dari sekitar iklimnya gitu ya, dari si tempat pembentukan si mineral smectite tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada clay 2:2, jadi dia 2 tetrahedral dan 2 oktahedral.
di mana ini reaksi kimia senyawa kimianya dia cukup kompleks gitu ya. Ini sering ditemukan di klorid gitu ya. Ya dia sederhananya jarak antar layernya dia 14 angstrom, di mana nanti semua site-nya itu nggak ada yang kosong. Kalaupun ada yang kosong, dia langsung tersubstitusikan dengan entah Mg, entah Fe, entah Al. Jadi antara ketiga kation tersebut. Tapi dia sangat packed dan dia biasanya dicirikan dengan warna hijau karena ada Mg atau Fe-nya. Nah, kurang lebih ini adalah rangkuman dari grup-grup mineral lempung ya. Jadi yang pertama kita punya 1:1 kaolinite. Nah, ikatan antara satu layer dengan satu layer lainnya ini dia biasanya berikatan secara hidrogen dan van der Waals. Dan di kaolinite itu dia jarang mengalami substitusi. Kalau pirofilit dia 2:1 ya, 2 tetrahedral, 1 oktahedral, jarang ditemukan substitusi ya, jarak antara layernya 9,1 angstrom. Kemudian kalau ilit, ya tadi kan kita sudah bilang kalau ilit dia 2:1 tetapi dia ada substitusi K gitu ya. Ada ion K yang tersisipkan di antar layernya. Nah, K ini nanti bisa tersubstitusi lagi oleh Ca2+, Mg2+, dan H+. Kemudian kita punya klorid 2:2, dia jarang mengalami substitusi karena dia sudah rigid strukturnya. Dan kita punya smektit ya, 2:1. Di mana di sini dia bisa ada air yang tersisipkan di antar layernya, makanya dia bisa mengembung, membengkak gitu. Dan nanti ini juga bisa tersubstitusikan oleh Na+ dan Ca2+. Nah, apa sih gunanya kita menentukan angka-angka ini, jarak antar layernya ini? Karena perbedaan antara satu jenis mineral lempung dengan mineral lempung lainnya itu dibedakan dari jarak antar layernya ini dengan menggunakan XRD. Nanti kita akan bahas di pekan terakhir gitu ya, yang berkenaan dengan analisis geokimia. Tetapi kita bisa membedakan, kita memanfaatkan jarak yang berbeda antar interlayer ini untuk menentukan kita punya mineral lempung seperti apa. Nah, sama seperti yang sudah kita sempat bahas tadi, stabilitas dari clay mineral itu juga bisa digambarkan dengan diagram stability seperti ini. Gitu ya. Ini untuk feldspar. Kalau tadi kan kita lihat untuk karbonat. Jadi diagram stabilitas bisa dibikin untuk spesies atau sistem apa saja. Nah, di sini kita lihat untuk sistem yang feldspar. Jadi KAlSi3O8 ditambah H+ ditambah 7H2O menjadi AlOH3 ditambah K+ ditambah 3H4SiO4. Jadi di sini kita bisa melihat hubungan antara pH, ya ini aktivitas hidrogen kan berarti pH nih ya. Jumlah kation, kemudian jumlah potasium, dan jumlah H4SiO4 dan juga jumlah air. Gitu ya. Dari mana air? Ya karena kan di sini ada air yang terlibat nih, ada H dan ada O gitu ya. Jadi bisa ada air juga gitu ya yang terlibat di reaksi ini. Cara membacanya kurang lebih sama gitu ya. Jadi kalau di daerah ini, yang atas ini, kita punya batuan beku, mineral-mineral batuan beku. Semakin dia bergeser ke pH yang lebih rendah, gitu ya, dia akan cenderung untuk mengalami perubahan bentuk, gitu, mengalami pelapukan, ya, membentuk sedimen produk, dan akhirnya membentuk suatu produk yang lebih sederhana lagi, gipsit, gitu ya. Tetapi di sini ini masih batuan beku gitu ya, sampai akhirnya dia mengalami penurunan pH. Paling gampang seperti itu. Kalau kita lihat pH-nya aja, oke kalau pH-nya turun berarti dia akan cenderung untuk mengalami chemical weathering. Ya contohnya sini ya, kalau feldspar dia bereaksi dengan asam, dia akan membentuk kaolinite atau gibbsite. Jadi ini adalah intermediate-nya gitu ya. Reaksi ini sebetulnya belum reaksi sempurna. Ini adalah reaksi overall. Jadi ada reaksi-reaksi yang lebih kecil lagi yang menentukan perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini hanyalah reaksi secara keseluruhan untuk sistem yang kalian lihat di sebelah kanan ini. Nah, jadi kesimpulan untuk perkuliahan hari ini, kita bisa katakan bahwa kehadiran air, besaran pH, kemudian aktivitas dari ion-ionnya itu nanti akan menentukan produk dari pelapukan kimianya. Jadi reaksi atau proses sedimentasi itu akan berjalan maju dengan bantuan mechanical dan chemical process. Tadi kita sudah membahas yang bagian chemical processnya saja, gitu kan. Nah, di dalam proses pelapukan secara kimia, reaksi-reaksi kimia itu dia didorong oleh
bergantung pada kondisi iklimnya gitu ya. Karena kondisi iklim itu nantinya akan menentukan jumlah air yang terkandung di lingkungan tersebut. Selain itu nanti jumlah air juga akan menentukan pH-nya gitu ya. Dan keberadaan dari batuan-batuannya akan menentukan keberadaan dari kation dan anionnya, dan itu nantinya akan mendorong keterbentukan dari produk-produk sedimentasi. Dan karena kita ngomongin ion yang saling bergerak ke tempat lain gitu, berarti kita membahas tentang kemungkinan adanya reaksi redoks gitu kan. Nah, reaksi redoks ini nantinya akan kita kaitkan, sudah kita bahas ya. Kita akan kaitkan dengan energi bebas Gibbs, kita lihat apakah potensial redoksnya cukup untuk memastikan bahwa reaksi chemical weatheringnya itu bisa berjalan ke arah produknya gitu. Dengan demikian, ini adalah perkuliahan yang berkaitan dengan sedimentasi dan chemical weathering. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di perkuliahan berikutnya.